Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Amanda dengan NIM akhir 044. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan perbankan dengan objeknya itu perusahaan BRI. Jadi untuk latar belakangnya, bank itu merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian karena berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Nah, oleh karena itu, kondisi keuangan bank itu perlu dianalisis untuk mengetahui tingkat kesehatan, profitabilitas, dan kemampuan bank dalam mengelola resiko. Pada esai ini, saya memilih Bank BRI karena merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dan memiliki fokus yang kuat pada sektor UMKM. Nah, untuk tujuan dari analisis ini itu untuk memahami bagaimana BRI mengelola kewajiban dan simpanan nasabah, bagaimana perlakuan akuntansi atas komitmen dan kontingensi, bagaimana pengakuan pendapatan dan beban bunga, menganalisis rasio keuangan utama, serta mengevaluasi manajemen risiko yang diterapkan oleh BRI. Selanjutnya, untuk profil singkat dari Bank BRI ini, jadi Bank BRI ini didirikan pada tanggal 16 Desember tahun 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah. BRI merupakan salah satu bank tertua di Indonesia dan telah menjadi perusahaan publik sejak tahun 2003 dengan kode saham BBRI. Per 31 Desember 2025, total aset BRI ini mencapai sekitar 2.135 triliun sehingga menjadikannya bank terbesar di Indonesia berdasarkan total aset tersebut. Fokus utama dari BRI ini adalah pembiayaan sektor UMKM yang berkontribusi hampir setengah dari total portofolio kreditnya. Selain itu, laporan keuangan BRI tahun 2025 ini memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari auditor independen yang menunjukkan bahwa laporan keuangannya itu telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, yaitu ada kewajiban segera dan simpanan nasabah. Jadi berdasarkan laporan keuangan tahun 2025, total simpanan nasabah BRI mencapai sekitar 1.466 triliun. Jumlah tersebut ini terdiri dari giro, tabungan, dan deposito berjangka. Selain itu juga BRI juga memiliki liabilitas segera sebesar 39,82 triliun. Nah, liabilitas segera ini merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan oleh bank seperti titipan pembayaran dividen dan berbagai titipan lainnya. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber pendanaan utama BRI itu berasal dari simpanan nasabah. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap BRI sekaligus mencerminkan kondisi likuiditas yang relatif stabil. Selanjutnya ada komitmen dan kontingensi. Jadi komitmen dan kontingensi ini merupakan transaksi yang belum memenuhi syarat untuk diakui sebagai aset atau liabilitas dalam neraca tetapi memiliki risiko yang harus diungkapkan. Beberapa contoh transaksi yang dimiliki BRI ini adalah garansi bank sebesar 39,88 triliun, letter of credit atau LC, serta fasilitas kredit yang belum ditarik oleh debitur. Walaupun tidak dicatat dalam laporan posisi keuangan, transaksi ini tetap harus dilaporkan karena menimbulkan kewajiban di masa depan. Oleh sebab itu, PSAK 71 dan PSAK 60 mewajibkan bank untuk mengungkapkan informasi tersebut agar pengguna laporan keuangan itu memahami exposure resiko yang dimiliki bank.
Selanjutnya ada pendapatan dan beban perbankan. Dalam pengakuan pendapatan bunga, BRI ini menggunakan metode Effective Interest Rate atau EIR sesuai dengan Pasal 71. Metode ini memungkinkan pendapatan bunga yang diakui secara lebih akurat karena memperhitungkan seluruh arus kas selama umur kredit. Sebagai contoh, apabila BRI memberikan kredit sebesar 2 miliar dengan suku bunga efektifnya itu 12% per tahun, maka pendapatan bunga teoritis pada kuartal pertama itu sebesar 60 juta. Namun, apabila kredit tersebut mengalami kemacetan atau menjadi non-performing loan, maka pendapatan bunga tersebut tidak boleh langsung diakui dalam laporan laba rugi. Pendapatan baru dapat diakui itu setelah pembayaran benar-benar diterima dari debitur. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam akuntansi perbankan. Selanjutnya adalah analisis rasio keuangan. Jadi yang pertama itu ada capital adequacy ratio atau CAR sebesar 21,6%. Nilai ini itu jauh di atas ketentuan minimum OJK sebesar 9%, sehingga menunjukkan bahwa BRI memiliki modal yang sangat kuat. Selanjutnya ada net interest margin, yaitu sebesar 7,29%. Rasio ini menunjukkan kemampuan BRI menghasilkan pendapatan bunga yang tinggi dari aset produktif yang dimiliki. Yang ketiga ada non-performing loan, yaitu sebesar 3,7%. Meskipun mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, angka ini tuh masih berada di bawah batas maksimum 5% yang ditetapkan oleh regulator. Yang keempat ada ROA, ini sebesar 3,53%, yang menunjukkan kemampuan bank menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Dan yang terakhir ada biaya operasional terhadap pendapatan operasional, ini sebesar 72,58%. Angka ini menunjukkan bahwa operasional BRI itu masih tergolong efisien karena berada di bawah standar 85%. Selanjutnya untuk analisis resiko dan manajemen resiko. Jadi dalam menjalankan operasionalnya, BRI ini menghadapi berbagai resiko. Yang pertama itu ada resiko kredit. Jadi resiko kredit ini muncul akibat kemungkinan debitur gagal membayar pinjaman. Hal ini terlihat dari kenaikan rasio NPL menjadi 3,7%. Resiko berikutnya itu ada resiko likuiditas, yaitu resiko ketika bank mengalami kesulitan memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Selanjutnya ada resiko operasional, yaitu seperti gangguan sistem teknologi informasi, serangan siber, maupun tindakan fraud. Nah, untuk mengelola resiko tersebut, BRI ini menerapkan berbagai strategi seperti credit scoring berbasis data, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, penggunaan early warning system, pembentukan security operation center, serta penerapan business continuity management. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa BRI ini memiliki kondisi keuangan yang sehat dan stabil. Hal ini tuh terlihat dari struktur pendanaan yang kuat, rasio permodalan yang tinggi, tingkat profitabilitas yang baik, serta resiko kredit yang masih berada dalam batas aman. Selain itu, BRI juga memiliki sistem manajemen risiko yang cukup baik untuk menghadapi berbagai tantangan bisnis dan kondisi ekonomi. Meskipun demikian, BRI tetap perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kualitas kredit, memperkuat keamanan siber, serta terus investasikan
serta terus meningkatkan efisiensi operasional melalui digitalisasi layanan.